Ada yang ingin bertanya lagi tentang mimpi, silakan. Tadi saya mendengar sedikit ungkapan dari Bapak itu mengenai kekuatan, Pak. Jadi mengenai kekuatan itu, sedangkan memang kan seperti sabda Rasulullah bahwa Muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah ketimbang Muslim yang lemah. Walaupun kedua-duanya itu ada kebaikan gitu, Pak. Nah, di samping itu kan kami nih, Pak, kadang-kadang di dalam menghadapi musibah bencana itu, Pak, yang bertubi-tubi seperti itu, Pak, yang dari tsunami, gempa, kemudian musibah pelayaran, penerbangan seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang membuat kami itu seperti terus-menerus menghadapi ini. Jadi kadang-kadang membuat kekuatan tuh kadang-kadang hilang mungkin berkurang gitu, Pak ya. Dan kemudian juga bagaimana kita menyikapi bahwa supaya kami yang para rescuer itu bisa menganggap bahwa ini adalah kita menjadi orang yang lebih baik karena kita yang berhadapan dengan musibah gitu. Dan kita berarti menangani secara langsung orang-orang yang katakanlah yang menghadapi maut. Harusnya kan kita lebih baik, Pak, seperti itu. Nah, bagaimana kita menata kekuatan itu atau mengambil kekuatan dari pekerjaan dan musibah dari tugas kita itu yang kita jalan mungkin itu, Pak. Baik, ini saya akan jelaskan dengan membaca ayat ini. Jadi ya tahu. Jadi bagaimana kita sukses, kita tetap kuat, kita tetap optimis, walaupun apa yang kita hadapi ini dapat menimbulkan pesimisme, dapat menimbulkan. Kita baca ayatnya itu ya. Ayat ini sebenarnya pada mulanya berbicara tentang orang-orang Islam, Nabi dan sahabat-sahabat beliau menghadapi orang-orang musyrik dalam perang. Saya sering berkata bahwa sebenarnya perang itu tidak harus dalam bentuk fisik. Anda juga berjuang, berperang melawan keganasan alam. Ya kan? Berjuang. Mari kita lihat sekarang bagaimana petunjuk Tuhan menyangkut itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menjumpai, menemui dalam perang satu kelompok, ini untuk ayat ini, atau Anda menemui dalam suatu musibah, hal yang harus segera ditanggulangi, maka apa yang pertama petunjuknya? Fasbutu. Fasbutu itu artinya mantapkan sikap kalian. Kemantapan sikap itu lahir dari pengetahuan tentang situasi. Anda jangan bergerak sebelum. Kemantapan sikap itu dalam perjuangan adalah kejelasan ide yang Anda perjuangkan. Kalau tidak jelas, sedikit saja gangguan sudah goyah. Jadi saya yakin bahwa Anda pelajari situasi sekitar kan, mengetahui oh ini titik lemahnya, ini titik kuatnya dari sini. Fasbutu. Baru dia katakan wazkurullah. Ingatlah Allah. Mengingat Allah itu tidak harus selalu dalam bentuk mengucapkan Allahu Akbar. Ucapan-ucapan. Tetapi mengaitkan segala sesuatu dengan Allah itu zikir. Jadi bisa. Tsunami itu bisa jadi zikir. Itu puasa Allah ada di sana. Bagaimana itu masjid Baitur Rahman? Tetap kokoh ya. Itu ada. Itu mengingat Allah. Mengingat Allah antara lain juga ingat ganjaran yang Anda akan terima dalam perjuangan ini. Ingat sorga. Bahwa kalau dalam perang, kalau saya gugur, saya dapat sorga. Ya. Semua itu syarat. Itu sebabnya kita dulu dalam masa perjuangan kan kita memekikkan Allahu Akbar. Ya. Sebenarnya bukan cuma Allahu Akbar. Ingat Allah. Saya lemah ya Allah, tapi saya ingat Engkau. Engkau membantu. Tertanam optimisme ini, tapi sebelumnya pelajari situasi dulu. Oke. Baru dia kata wadkur la'allakum tuflihun. Atiullah wa rasulahu. Taat pada Allah dan Rasulnya. Dalam konteks kita sekarang taat pada pimpinan. Sebab kalau Anda punya inisiatif sendiri yang bertentangan dengan itu akan gagal. Wala tanaza'u. Jangan berselisih. Karena jika kamu berselisih, kamu akan gagal. Wasbiru. Ini harus sabar, harus tabah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Jangan kamu melangkah dengan sombong. Dan jangan juga melangkah pamrih, ingin dipuji, ingin dikatakan. Ini syarat-syarat untuk mencapai kemenangan termasuk untuk saudara-saudara. Saya kira itu ya.